Siap, Mang? Siap. Yuk, prung ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Sahabat sekalian, ketemu kembali bersama Koat Ngawangkong bermanfaat hanya di channel Insani TV Sukabumi. Dan mudah-mudahan semuanya pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ingat pesan ibu ya, atau ingat insani. Innya ingat selalu pakai masker kemanapun kita pergi. Kemudian saatnya kita menjauhi kerumunan atau jaga jarak. Nah, ini kita jaga jarak nih dengan tamu kita. Kemudian yang terakhir, niatkan karena Allah untuk selalu cuci tangan. Oke, itu ya, insani. Baik, di masa pandemi ini memang kita harus berusaha untuk menjaga kesehatan ya, imun dan sebagainya. Ini saya tapi engap ya, nggak apa-apa ya, mohon izin untuk dibuka sahabat sekalian. Oke. Insya Allah di bintang tamu kita juga insya Allah hari ini spesial banget ya. Beliau juga sudah malang melintang di dunia pendidikan dan juga beliau sudah terkenal di mana-mana gitu ya. Beliau juga ya salah satu otak ataupun yang menjadi leadernya di sebuah sekolah ya, bahkan di beberapa sekolah, dan sekarang beliau sedang mengelola sekolah di SDIT Insani. Siapa dia? Langsung saja kita sambut Ustazah Dini. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ubi, pembukaannya luar biasa dan gitu. Luar biasa, Bu. Luar biasa dan harus diralat beberapa kayaknya gitu ya. Jadi alhamdulillah kita bisa ketemu, walaupun tiap hari ketemu juga, tapi mudah-mudahan ketemunya hari ini bisa jauh lebih manfaat ya. Iya. Saya merasa bahagia, Bu, baru hari ini walaupun kita dalam satu naungan dikunjungi oleh pejabat dari SDIT Insani. Gimana? Ngap nggak, Bu, ini maskernya? Boleh. Boleh lah. Kalau secara ini boleh ya. Karena sedang berbicara ya. Yang jelas kita sudah pakai Iya gitu. betul, jaga ini juga gitu ya, cuci tangan juga sebelum kesini. Oke. Iya. Oke, karena mungkin di antara teman-teman bisa jadi ada yang belum kenal atau yang belum tahu, walaupun sudah tidak asing lagi gitu ya. Karena bukan makhluk asing, Bu ya, bukan makhluk gaib ya. Oke, Ustazah Dini boleh untuk memperkenalkan terlebih dahulu kepada pemirsa. Pemirsa Insani TV. Ya, ini sambut ininya manggilnya ke para pemirsa itu para insan, karena ini insani. Gitu. Oh iya. Oke, silakan, Bu. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para insan dimanapun berada, nepangkeun. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu. Saya Dini Anggraini, kebetulan satu keluarga besar dengan Ustaz Ubi di keluarga besar SIT Insani, salah satu lembaga yang ada di Kota Sukabumi yang dengan kemunculannya yang baru mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk semuanya, terutama bisa membawa perubahan dalam dunia pendidikan, insya Allah. Dan hari ini dan juga, Bu, mudah-mudahan menjadi pilihan juga ya. Amin. Semakin banyak pilihan kan semakin bagus. Ya, orang tua jadi bisa beragam nah, milihnya. Milih yang murah, sedang, sama mahal. Ini insan masuk yang mana nih? Ini milih sekolah. Dan alhamdulillah tidak seperti yang digambarkan Ustaz Ubi juga, karena di sekolah statusnya hanya sebagai pembantu kepala sekolah dan guru saja. Jadi kalau merendah untuk meninggi sih, Bu. memang udah rendah Pak saya. Jadi kebetulan membantu pimpinan untuk menjalankan tugas atau tupoksi ini sebagai kepala sekolah, dan insya Allah mudah-mudahan bisa manfaat. Oke, itu tadi perkenalan singkat ya. Oke, kita langsung saja tanya-tanya ya dengan beliau. Ini memang beliau itu orangnya sibuk sekali. Jadi waktunya sangat berharga untuk kita gali bagaimana beliau dalam mengembangkan manajemen di SD ya, di SDIT Insani. Ibu kalau tidak salah di kurikulum ya, Bu? Ya. Kurikulum. Bagaimana nih mengembangkan kurikulum di SDIT Insani menghadapi guru-guru gitu ya, yang dengan berbagai karakter dan sebagainya. Kemudian visi misi Ibu di kurikulum seperti apa? Pertanyaannya berat ya. Berat biasa. Jawab simple aja.
Kebetulan memang diamanahi di kurikulum untuk tahun ini, tapi Hmm. pernah juga di kesiswaan. Seperti biasa kita bergiliran bergantian saja. Mungkin tidak serumit yang dibayangkan. Insya Allah kita punya visi misi ingin menjadikan SDIT Insani ini satu lembaga yang fokus kepada membina satu generasi untuk menjadi calon pemimpin gitu aja. Dan nanti insya Allah akan ada turunan program-programnya. Program-program. Dan insya Allah itu juga hari ini memang dengan kondisi seperti ini menjadi tantangan besar dan tantangan bersama, di mana ini jadi ujian gitu ya. Tapi Betul. bagaimana akhirnya kita melewati ujian ini tidak hanya berserah begitu saja. Nah, Insya Allah. oke, tadi nyambung ya terkait dengan di masa pandemi ini kan kebanyakan sekolah itu diminta untuk di rumah ya. Ya. Walaupun juga dalam prosesnya ada aja ya yang datang ke sekolah dengan strategi-strategi. Nah, mungkin dari Ibu sendiri, Ustaz Jadini ini bagaimana mengembangkan strategi menjaga buah hati nih bagi orang tua atau juga bagi sekolah, karena anak-anak kita adalah buah hati kita semua ya, baik itu orang tuanya di rumah maupun kita sebagai orang tua di sekolah. Iya. Oke. Insya Allah, jadi rumit juga ini. Kayak gimana? Memang kondisinya sama dirasakan semua. Kebetulan kita juga sudah masuk ke dalam jaringan sekolah Islam terpadu JSIT nasional ya. Ketika kita berdiskusi memang kondisinya sama. Tapi mungkin untuk SDIT Insani sendiri ada beberapa hal yang akhirnya kita coba bagaimana kondisi ini akhirnya mengembalikan energi positif itu dulu. Betul. Baik dari kita sebagai pendidik ataupun orang tua gitu ya, karena yang pasti terkena dampak paling besar itu orang tua, betul. Karena saya sebagai orang tua betul. saya juga sangat merasakan sekali. Jadi bagaimana akhirnya kita SDIT Insan ini memberikan program yang menengahi semuanya. Jadi berusaha untuk akhirnya tidak selalu membawa menitik tekankan kepada orang tua, tapi juga bagaimana akhirnya kita sebagai pengajar mencari cara-cara yang lebih efektif untuk akhirnya memberikan bimbingan kepada anak-anak di rumah. Salah satu program yang sudah kita canangkan itu apa aja, Bu? Insya Allah hari ini kita sudah tahu efek besarnya ya, ketika anak-anak itu ada di rumah dengan kondisi begini, terkait dengan komunikasi gitu. Jadi komunikasi antara siapa nih, Bu? Antara anak dengan orang tua atau dengan lingkungannya gitu. Dan itu menjadi faktor yang cukup kalau bahasa sayanya menakutkan gitu ya, mengkhawatirkan, karena ada beberapa anak yang ternyata komunikasinya mungkin wadahnya itu hanya di sekolah saja, tetapi ketika di rumah hari ini dengan kondisi seperti ini mereka sedikit akhirnya tidak punya wadah untuk itu, karena mungkin orang tua mereka juga dalam kondisi panik ya yang kita rasakan, sehingga masih terkonsentrasi untuk hal lain. Anak-anak akhirnya juga bingung sendiri. Apalagi yang orang tuanya juga sebagai ini ya pekerja ya, betul, tidak ada di rumah dua-duanya kerja repot tuh. Kerja betul, tapi itu kita niatkan bukan jadi masalah ya, karena insya Allah Allah berikan sesuatu pasti ada hikmahnya, dan justru kita balik kondisinya, kelemahan ini bisa jadi kekuatan buat kita. Oke, luar biasa ini. Oke, sahabat sekalian, masih kita akan menggali terus bagaimana Ustazah Dini ini mengelola guru-guru yang tadi dengan berbagai karakter nih di kurikulum, bagaimana program-program kurikulum bisa nyampe ke guru-guru dan guru-guru bisa melaksanakan dengan baik ke bawahnya atau dalam proses pelaksanaan pembelajarannya di bawah. Iya, siap. Aduh, luar biasa juga. Kayak tadi sih berawal dari kata tupoksinya, bahwa kita itu hanya sebagai pembantu kepala sekolah. Jadi kalau manajemen sepertinya kan lebih pada instruksional gitu ya, menginstruksi, mengatur gitu. Tapi kalau misalnya pembantu aja kan seperti kata Rasul, melayani gitu ya. Kita pemimpin itu pelayan umat. Pelayan umat. Betul. Jadi bagaimana akhirnya kita juga menyiapkan teman-teman guru itu ya kita layani bagaimana supaya mereka akhirnya nyaman dengan kondisi dan situasi seperti ini gitu, Ustaz. Jadi yang tagline yang paling sering kita ucapkan bareng-bareng adalah sukses bersama. Sukses gitu. bersama. Jadi insya Allah keren tuh, sukses bersama ya. Bersama. Jadi di keluarga besar, mudah-mudahan sama nanti tagline-nya Ustaz dengan
SMA Siap. Insani. Kalau di SMA itu biarpun masalah menumpuk, yang penting happy. Alhamdulillah, betul. Jadi harus seserian aja Bu. Seserian. Karena dengan ketawa meningkatkan imun. Alhamdulillah, insya Allah ya karawas. Terus, Jadi kita juga akhirnya menyemangati teman-teman untuk tidak menyerah, untuk tidak, walaupun memang posisinya pasti sama lah ya seluruh Ya, betul. guru, seluruh pendidik hari ini. Tapi kita niatkan itu, kita sukses bersama. Kalau ada yang dan kita belajar bersama. Jadi tidak ada yang saya tidak bisa, tidak ada yang saya salah, karena dalam proses belajar itu sesuatu hal yang biasa aja gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan jadi spirit. betul. Dan ada nggak Bu laporan dari orang tua terkait dengan tingkat perubahan perilaku dan sebagainya ketika belajar di sekolah dan juga sekarang belajar di rumah? Ya, kalau untuk laporan sepertinya memang detail juga gitu ya, Betul. kita intens juga lah gitu, Oh. pasti ada selalu, karena perubahan itu hal yang niscaya ya, Iya, apalagi memang dikondisikan. Anak-anak kita itu untuk mengkondisikan karakter mereka itu kan kalau kata para ulama tuh 40 hari juga cukup. Apalagi ini udah hampir mau 1 tahun ya betul, tadi ya. betul. Jadi bagaimana pastinya itu merubah karakter yang sebelumnya, dan informasi-informasi ini sangat terbuka kita terima dan menjadi evaluasi untuk program-program sekolah, sehingga mungkin programnya lebih dinamis gitu. Jadi tidak hanya kalau sudah begitu gitu. Jadi insya Allah kita akan selalu mengeksplor setiap programnya untuk akhirnya menjaga bahwa anak-anak atau orang tua juga tidak dalam tanda kutip kejenuhan. Betul. Nah, kalau boleh bocoran Bu, kalau di SD nih Bu, dengan situasi kondisi ini kan di semua lembaga mengalami krisis lah istilahnya, baik itu keuangan dan sebagainya, karena terdampak orang tuanya pun pemasukan. Ngomong-ngomong kalau di SD ada potongan kan? Insya Allah. Ini rahasia ya. Rahasia umum jadi. Terus bagaimana dampaknya dengan pelayanan guru? Nah, Ya, Masya Allah ya. Jadi kalau untuk di lembaga kita memang alhamdulillah kita punya yayasan yang luar biasa juga, punya kepahaman yang tinggi gitu ya, sehingga ketika kondisi ini dirasakan itu langsung kita membuat kebijakan bahwa bukan potongan berarti ya, ada sedekahnya lah gitu. hebat bahasanya. Kita bersedekah untuk akhirnya memahami bahwa situasi dan kondisi ini dirasakan oleh semua, sehingga memang tidak seperti biasanya untuk kewajiban orang tua, sehingga ya mudah-mudahan itu juga berefek baik ya kepada orang tua dan kepada guru-guru. Untuk tenaga pendidik kita juga sebisa mungkin mengelola, dan kita senantiasa berkomunikasi dengan guru-guru apa yang terjadi sebetulnya, dan mereka alhamdulillah paham. Pastinya ada konsekuensi dari itu, tapi kita coba kembalikan bahwa ketika kewajiban kita sudah dipenuhi, maka biarkan hak kita itu kita serahkan kepada Allah saja gitu, insyaallah. Luar biasa. Oke, terus Bu Deni ya, terkait dengan peningkatan kapasitas guru-guru nih, program-program khusus apa biar para insan ataupun orang tua maupun calon orang tua yang sedang mencari sekolah SD nih, biar wah cocok nih insan ini, karena ada apa di insan ini gitu. Ada apa di insan ya? Ada apa usaha. Oke, karena sekolah kan sekarang banyak, itu juga bermunculan di mana-mana. Tentunya harus ada sesuatu yang bisa diunggulkan lah, intinya yang menjadi pilihan orang tua tuh kesini. Oke, mudah-mudahan ini juga bagian dari informasi baik ya untuk para insan semua, dan mudah-mudahan di dalamnya ada calon orang tua kita juga. Untuk Insani, SD kita Insani sendiri terkait dengan program-programnya memang sesuai dengan nama sekolahnya, lebih ke insanian gitu ya. Sehingga banyak di antara kita yang jadi program unggulan, salah satunya kalau kondisinya normal itu kita memberikan pelayanan kepada anak-anak berupa program tidur siang kan. Tidur siang. Ya. Rasulullah itu khairullah ya? Iya, khairullah gitu. Jadi kita memberikan waktu untuk anak-anak istirahat. Kalau gurunya? Kalau gurunya nggak disuruh pun tidur. Ada waktu. Akhirnya kan untuk guru-gurunya kita juga memberikan waktu istirahat. Tanpa harus tidur gitu ya. Sehingga karena saya juga baru tahu di SD Insani. Alhamdulillah. Mudah-mudahan SMA mau jadi gitu. Karena
karena ternyata sangat penting memberikan energi untuk anak-anak, apalagi di balik energi yang luar biasa gitu ya. Kemudian juga ada program kepemimpinan, karena sekali lagi leadershipnya, karena sekali lagi kita ingin mencetak generasi pemimpin terbaik gitu, insya Allah. Dengan program leadership ini kita berikan dari awal kan. Dari kelas 1 sudah kita berikan dengan beberapa acara yang mungkin sesuai dengan levelnya, dan di akhir kelas 6 itu target sekolah itu menjadikan anak-anak kita bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya kan. Kan dengan konsep anfa'hum linnas itu ya. Betul, gitu. Konsepnya kita bangun dari awal, dari kelas bawah, akhirnya goalnya itu ada di kelas akhir, di kelas 6 gitu. Keren. Sehingga ini tambahan program di waktu-waktu seperti ini, ada namanya project based learning ya. Kita memberikan project untuk anak-anak dan orang tua di rumah dari kelas level bawah 1, 2, 3 itu kita fokuskan pada komunikasi gitu ya. Anak-anak kita belajar untuk berkomunikasi, berinteraksi, karena sekarang kan sudah ada live kayak gitu, anak-anak jauh lebih handal gitu. Kemudian dan ini saya tantang nih nanti untuk program-program di SD. Kita sudah fasilitasi dengan ada di studio ini. Nanti program-programnya bisa diisi oleh teman-teman di SD juga. Karena ini milik bersama, Bu. Ya. Siap. Tadi kalau untuk gurunya gimana? Peningkatan kapasitasnya ada pelatihan atau apa? Kalau peningkatan kita ada setiap tahunnya kita adakan program pembinaan guru. Kemudian juga ada kalau di kita itu uji kompetensi guru kan. Uji kompetensi guru tiap tahun diperbaharui. Kalau saya kayaknya nggak lulus nih kalau jadi guru SD. Tadi kan tagline-nya belajar bersama, bahagia bersama, sukses bersama jadinya gitu ya. Tiap tahunnya juga ada rekomitmen, kita memperbaharui komitmen dari guru-guru kita terkait kualitas, insya Allah mudah-mudahan itu jadi penguat lah ya. Guru-guru kita. Oke, tim kreatif udah berapa menit? Udah pas, udah cukup. Oke, sahabat sekalian, demikian saja bincang-bincang kita di acara Qom'at Ngawangkong Bermanfaat di hari ini bersama kurikulum SDIT Insani Ustazah Dini, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Tentunya bagi yang belum puas, insya Allah kita akan mengagendakan kembali, akan lebih luas kita gali bersama Ustazah Dini ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ikuti terus Qom'at dengan bintang tamu yang keren juga, insya Allah ya, di lain kesempatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.